Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi SAW tidak pernah menulis ayat Al-Quran kemudian ditempelkan di rumah. Yang Nabi ajarkan adalah doa-doa ditempelkan apa dibaca. Banyak orang menulis Al-Quran, Al-Quran dipermainkan. Saya ada menggunakan jimat. Di dalam jimat itu ada foto Tuan Guru. Katanya sebagai wasilah perantara untuk menjaga badan dan harta benda. Bagaimana hukumnya raja-raja yang ditulis dengan Al-Quran? Betapa banyak orang sekarang menulis jimat dengan tulisan Arab. Bahkan sebagian jimat ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi SAW tidak pernah menulis ayat Al-Quran kemudian ditempelkan di rumah. Yang Nabi ajarkan adalah dibaca. Kalau seorang ingin tidur, maka dianjurkan untuk baca ayat kursi agar setan kabur. Kalau seorang ingin tidur supaya tidak diganggu setan tatkala tidur, dia baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak pernah mengajarkan tuliskan ayat kursi tempel di jidatmu, tidak pernah. Tidak pernah. Nabi tidak pernah mengajarkan kalau Anda ingin keluar rumah, tinggal tulis Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au ujhal alayya. Nabi tidak pernah suruh demikian. Tulis baru tempel di dadamu, tidak pernah. Yang Nabi suruh adalah dibaca. Bukankah Nabi mengajarkan kita doa-doa? Doa-doa ditempelkan apa dibaca? Dibaca. Dibaca. Oleh karena Nabi tidak pernah mengajarkan tulisan Al-Quran dijadikan jimat. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang menulis jimat dengan Al-Quran, Al-Quran dipermainkan. Contoh Al-Quran ditulis dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan. Contoh Al-Quran ditulis dipotong-potong. Contoh Al-Quran ditulis di kulit bangkai. Ini penghinaan. Contoh Al-Quran ditulis dengan darah kodok. Al-Quran ditulis dengan darah tikus. Tulisannya Al-Quran, tapi tulis pakai darah bangkai. Contoh Al-Quran ditulis kemudian ditambah angka-angka, ditambah raja-raja, ditambah huruf-huruf. Ini namanya jimat. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Hampir-hampir orang yang menulis jimat dengan Al-Quran, rata-rata caranya demikian. Belum lagi jimat tersebut ditempelkan di anak kecil. Kemudian tulisan Al-Quran tersebut masuk di WC. Kemudian kena ilar anak kecil tersebut. Kena ingus anak kecil tersebut. Seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat hal yang haram sementara di dadanya ada jimat tulisan Al-Quran. Bukankah ini penghinaan terhadap Al-Quran? Oleh karena jimat apapun tinggalkan. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan mereka tidak menggunakan jimat-jimat meskipun dari Al-Quran. Bagaimana hukum orang membaca Al-Quran dipotong-potong untuk dijadikan jimat? Sama ini tadi. Al-Quran tidak digunakan untuk jadi jimat. Betapa banyak orang salah menggunakan Al-Quran dijadikan jimat. Saya kenal teman saya, sekarang jadi dai. Saya pernah meruqyah dia. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu memasukkan jin? Kata dia, dulu saya ini sering baca surat Yusuf dengan niat supaya cewek-cewek tertarik sama saya. Karena Yusuf itu orangnya ganteng, sehingga banyak cewek-cewek tergoda dengan dia. Maka saya baca surat Yusuf dengan niat agar cewek-cewek naksir sama saya. Akhirnya malah kemasukan jin. Padahal kalau kita baca surat Yusuf, intinya Allah memperingatkan kita tentang bahaya fitnah wanita, agar kita menjauhi fitnah wanita, bukan dengan tujuannya untuk apa? Menarik wanita. Sama, seorang juga meyakini dia baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng. Kemudian dia baca surat Yusuf berulang-ulang dengan niat janin dalam perutnya nanti keluar akhirnya menjadi tampan dan ganteng. Ya kalau orang tuanya wajahnya pas-pasan, bapak dan ibunya pas-pasan, tetap saja anaknya gimana? Tidak pernah Nabi mengajarkan baca surat Yusuf supaya anak kita apa? Tampan. Kalau mau kita berdoa kepada Allah, ya Allah tampankanlah anak kita, enggak apa-apa. Tapi menjadikan surat Yusuf untuk menjadikan anak kita tampan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita katakan kalau Anda ingin anak Anda lahir gemuk,
sehat, maka bacalah surat Al-Fil, surat gajah, biar gemuk dan sehat. Atau surat Al-Baqarah, ya, sehat dan kuat. Apakah dosa besar bagi seorang anak ketika dia tidak menafkahi dan melantarkan ibunya? Semasa gempa ini banyak yang terjadi di masyarakat kita. Seorang bertakwa kepada Allah, berusaha untuk senantiasa membahagiakan ibunya. Dia sadar bahwasanya surga berada di telapak kaki ibunya. Kata Nabi SAW, tatkala ada seorang minta izin untuk berjihad, maka Nabi SAW bersabda, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Hendaknya engkau melazimi kaki ibumu, disitulah surgamu. Disitulah surgamu. Waktu ada seorang juga minta izin untuk berjihad, kata Nabi SAW, ahajun walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fafihi mafajahid, maka berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Nabi menamakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan perasaan. Apalagi mendapati kedua orang tua sudah di masa jompo, suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, tidak nerima, seperti anak kecil. Maka dia butuh jihad untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun kondisi kita, apalagi dalam kondisi sulit, dalam kondisi gempa, seorang ibu benar-benar butuh dengan perhatian anaknya. Maka seorang berusaha untuk berbakti kepada ibunya semaksimal mungkin. Kalau dia tidak mampu, dia juga tidak punya, apa boleh buat? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Sudah ya? Saya ada menggunakan jimat. Di dalam jimat itu ada foto tuan guru. Katanya sebagai wasilah perantara untuk menjaga badan dan harta benda. Tuan guru tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kalau gempa dia tidak bisa apa-apa. Bagaimana menjaga antum? Yang menjaga antum adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya makan dengan tangan kiri? Hukumnya dosa. Rasulullah SAW melarang seorang makan dengan tangan kiri. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kul bishimal wa yashrub bishimal wa yakhudh bishimal wa yu'ti bishimal. Setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kalau kasih dengan tangan kiri, kalau terima dengan tangan kiri. Dan Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ustaz, syaitan kok hobinya begitu? Itulah namanya syaitan. Hobinya makan dengan tangan kiri, hobinya minum dengan tangan kiri, hobinya memberi dengan tangan kiri, hobinya menerima dengan kiri. Maka seorang jangan mengikuti syaitan. Demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyabarkan kita dalam segala ujian dan musibah dan semoga Allah mengangkat derajat kita dengan kesabaran dalam menghadapi segala musibah dan semoga Allah masukkan kita dalam surganya kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.